Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggita Hayu, mahasiswa Psikologi Islam semester 6 dengan NIM 43040190247. Nah, saya membuat video kali ini guna memenuhi tugas kewirausahaan yang diampu oleh Bapak dosen Turjamun. Saya akan menjelaskan tentang bisnis keluarga saya yang pada kali ini mengangkat tema olahan kue rumahan yang mendunia. Oke, kita masuk kepada pendahuluan ya. Jadi apa itu kewirausahaan? Nah, wirausaha merupakan suatu proses atau cara untuk melakukan sesuatu usaha yang bertujuan untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang diharapkan dengan cara memproduksi, menjual atau menyewakan sesuatu produk, barang, dan jasa. Dalam menjalankan wirausaha ini, seorang pelaku usaha harus memiliki beberapa kemampuan. Yang pertama adalah skill atau kemampuan dalam berwirausaha. Ini merupakan salah satu yang wajib dimiliki oleh seorang wirausaha karena seorang wirausaha harus mempunyai kemampuan dan jiwa wirausaha agar usaha yang dia lakukan maksimal dan sesuai dengan tujuan yang akan dia dapatkan. Lalu dalam wirausaha ada kemampuan yang wajib dimiliki namanya conceptual skill, yaitu mencakup keterampilan pengetahuan, keterampilan untuk menemukan dan mengenali peluang, untuk melihat dan memproses barang sesuai dengan tren dan selera pasar. Lalu hal yang harus dimiliki oleh pengusaha yang kedua adalah tekad atau kemauan. Apabila seorang pelaku usaha ini mempunyai skill atau kemampuan, tapi tanpa ada kemauan yang kuat untuk berwirausaha, maka skill atau kemampuan tersebut akan sia-sia. Jadi pada dasarnya tekad dan kemampuan ini harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Selanjutnya adalah modal. Nah, dalam suatu bisnis ini yang paling penting adalah modal atau uang awal yang dipersiapkan untuk membangun usaha. Nah, selain mempunyai tekad atau kemampuan atau skill, yang harus dimiliki seorang wirausaha adalah modal. Lalu yang selanjutnya adalah target dan tujuan. Nah, apabila produk ini tuh sudah dibuat, apabila seorang wirausaha sudah mempunyai barang, jasa atau sesuatu yang bisa dijual, maka kita harus mengetahui target dan tujuan dari wirausaha yang kita bangun. Itu akan membuat usaha kita ini menjadi lancar dan mempunyai tujuan serta target. Selanjutnya adalah tempat. Nah, apabila sudah memiliki skill, memiliki kemampuan, memiliki target, memiliki tempat, memiliki modal, maka yang harus dipersiapkan selanjutnya adalah tempat. Tempat ini apabila kalian ini membuat usaha makanan, maka yang harus dipersiapkan adalah tempat yang pertama untuk mencari barang-barangnya, yang kedua tempat untuk pembuatan makanannya, dan yang ketiga adalah tempat untuk mempromosikan barangnya. Jadi kelima hal tersebut harus dipersiapkan sebelum seseorang melakukan usaha. Oke, kita masuk ke pembahasan intinya. Di sini saya akan bercerita tentang usaha keluarga saya. Ini merupakan usaha yang digawai oleh tante sekaligus tetangga saya, yaitu bisnis kue basah dan segala macam jajan pasar. Beliau ini bernama Jumiati atau lebih sering dipanggil dengan Mbak Jumi. Mbak Jumi ini merupakan salah satu pengusaha kue dan makanan basah yang banyak dicari di masyarakat daerah saya. Nah, kebetulan saya tinggal di daerah Jambu, Ambarawa. Nah, sebenarnya desa saya ini termasuk desa yang terpencil dan jauh dari perkotaan. Tetapi sekarang saat ini jajanan atau makanan yang dijual oleh tante saya ini dicari bahkan sampai ke luar daerah. Itu karena sesuatu yang menarik karena jajan makanan yang disediakan oleh tante saya ini mempunyai daya tarik yang tersendiri. Nah, bagaimana sih Mbak Jumi memulai bisnisnya? Yang pertama ini bukan sesuatu yang disengaja ya, karena Mbak Jumi melihat
melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu ketika masyarakat itu ada acara besar atau acara perkumpulan keluarga. Nah, makanan yang disediakan itu monoton, hanya itu-itu saja dan tidak ada varian yang lain yang lebih menarik. Bahkan mungkin begini. Jadi kalau yang membuat makanan itu adalah ibu-ibu yang sudah lansia, maka makanan yang dibuat ini adalah makanan yang seusia mereka, seperti kelepon, awet-awet, arem-arem, dan sesuatu yang makanan yang ada sejak zaman dahulu, dan bungkusannya itu juga masih kuno, masih zaman dahulu, masih daun pisang yang monoton seperti itu. Nah, Mbak Jumi ini menawarkan suatu modifikasi makanan yang sudah tentu diterima baik oleh masyarakat. Mbak Jumi walaupun menyediakan makanan tradisional yang sudah ada sejak dahulu, tapi dimodifikasi rasanya, variannya, bungkusnya yang lebih rapi dan lebih menarik, sehingga anak remaja dan anak kecil pun tertarik dengan makanan yang disediakannya. Nah, awal bisnis itu hanya keluarga atau tetangga dekat saja yang memesan. Tetapi karena enak dan menarik, maka ini terdengar sampai ke telinga-telinga RT lain, bahkan desa lain, daerah lain, sehingga makanan ini bisa sampai ke tempat yang lebih jauh seperti itu. Nah, hal ini sebenarnya Mbak Jumi itu tidak serta-merta ingin membuat bisnis kue gitu, tetapi bisnis awal yang dijalani oleh Mbak Jumi adalah bisnis jamur tiram. Beliau ini mulai serius menjalankan bisnis makanan ini sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Hal itu terjadi karena banyaknya pesanan yang datang setiap harinya. Nah, awalnya ini Mbak Jumi tidak mempunyai karyawan tetap, tetapi apabila ada pesanan yang banyak, itu biasanya dibantu oleh tetangga atau saudara dekatnya. Lalu dalam masakannya Mbak Jumi ini ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Mbak Jumi dan tidak dimiliki oleh bisnis yang lain. Yang pertama adalah rasanya sesuai dengan lidah masyarakat. Nah, pesanan yang dibuat ini akan menyesuaikan pesanan dari konsumen. Apabila ingin pesan rasa yang tradisional, nah akan tetap dipertahankan rasa ketradisionalnya tersebut. Lalu yang kedua adalah banyaknya varian. Keanekaragaman olahan Indonesia membuat Mbak Jumi menyediakan lebih banyak varian makanan, dan sekarang juga menyesuaikan tren yang sedang terjadi di masyarakat. Lalu yang ketiga, harga yang sesuai kantong. Ya, rasa yang enak dan nikmat, terus penampilan yang menarik tidak membuat harga yang ditawarkan ini naik, tetapi harga ini sesuai dengan kantong masyarakat. Selanjutnya adalah penampilan yang rapi dan menarik. Keutamaan dari makanan ini biasanya dilihat dari penampilannya. Nah, beliau ini apabila membuat makanan selalu mengutamakan penampilan, pasti dikerjakan dengan rapi, bersih, dan yang pasti halal. Lalu untuk rumah yang ada di daerahnya, yang ada di daerah desa tersebut bisa diantarkan sampai ke depan rumahnya. Jadi tinggal telepon, pesan, dan makanan bisa sampai langsung di depan rumah. Lalu untuk omset, nah pada awal bisnis ini, omset ini hanya sekitaran 300 sampai 600 ribu setiap bulannya. Tetapi setelah bisnis ini diseriusi, setelah bisnis ini dikembangkan dengan baik, saat ini omsetnya bisa sampai 3 juta per bulan. Hal ini tidak bisa didapatkan 1 bulan atau 2 bulan karena sudah hampir 3 tahun beliau menjalani bisnis keluarga ini. Nah, beliau ini selalu mengutamakan rasa, mengutamakan penampilan yang rapi dan menarik, dan kebersihan serta kehalalan suatu makanan. Nah, itu yang menjadi daya tarik makanannya daripada makanan di tempat lain. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada sesuatu yang tidak jelas atau ingin ditanyakan, bisa
komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.